Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persita menggila raih 5 kemenangan beruntun. Menurut Carlos Peña, kekompakan tim menjadi elemen utama yang membuat pendekar Cisadane tampil luar biasa dan mengakhiri periode sulit di awal kompetisi. Jadi, kami memiliki pemain yang punya semangat juang, sekelompok pemain yang rendah hati, dan kami berusaha melakukan yang terbaik setiap hari, kata mantan pelatih Persija Jakarta itu. Kunci utamanya adalah bekerja keras dan kami telah bekerja keras setiap jam, setiap latihan serta menjaga mentalitas dan ruang ganti tim, ungkap Carlos Peña. Dengan tambahan 3 poin, Persita kini nyaman di urutan kedua klasemen sementara BRI Super League dengan torehan 16 poin. Mereka terpaut 2 angka dari posisi teratas Borneo FC. Bobotoh terpukau gaya main Tom Haye. Tom Haye tampil mempesona di babak pertama dan kedua. Jebolan Eredivisie itu menjadi penguasa lini tengah, mulai dari menunjukkan mengatur tempo dan serangan, menunjukkan skill individu, hingga memamerkan umpan-umpan yang akurat. Tom Haye bahkan hampir mencetak gol untuk Persib, namun sayang masih membentur tiang. Dia juga sempat membuat assist yang sangat apik, namun sayang striker Persib gagal memanfaatkan peluang operan Haye. Sebagian dari rotasi dan memberikan waktu istirahat, Tom Haye ditarik keluar Bojan Hoda pada menit ke-74 untuk digantikan oleh Luciano Guacocchia. Lapang bola memberikan rating 8,5 untuk Tom Haye, tertinggi kedua di Persib setelah Andri Jung yang mendapatkan nilai 9. Komentar Bojan Hoda usai Persib sikat Biak. Persib tampil perkasa saat melawat ke markas PSPS Biak pada lanjutan BRI Super League pekan ke-9. Bermain di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada Jumat 17 Oktober 2025, Maung Bandung menang telak 3-0 atas tim promosi tersebut. Pelatih Persib Bojan Hoda mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Ia menilai semua pemain baik starter maupun pengganti tampil solid sepanjang laga. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu tak menutup mata bahwa masih ada sejumlah catatan penting yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir. Dengan peluang yang kami miliki harusnya bisa tercipta lebih banyak gol. Penyelesaian akhir kami terburu-buru. Kami harus buat latihan supaya bisa lebih tenang lagi, kata Bojan Hoda. Arema FC perkasa lawan PSM Makassar, tapi head to head PSM Makassar versus Arema FC menunjukkan hasil yang mengunggulkan PSM Makassar. Namun Arema tidak terkalahkan dalam 3 duel terakhir mereka di BRI Super League. Duel klasik antara PSM versus Arema putaran pertama di BRI Super League 2025-2026 akan digelar akhir pekan ini, bertepat di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu 19 Oktober sore. Ditilik dari rekor pertemuan kedua tim di Super League, Juku Eja layak dijagokan. Akbar Tanjung dan kawan-kawan menang 7 kali dan hanya kalah 6 kali dari Arema FC dalam 17 pertemuan terakhir sejak 2016. Kendati demikian, Arema menjadi lawan yang tangguh buat PSM akhir-akhir ini. Dalam 3 pertemuan terakhir, Arema sukses mengalahkan PSM 2 kali dan menahan imbang sekali. PSM dan Arema pun musim ini masih menjadi tim yang inkonsisten. PSM baru meraih sekali kemenangan musim ini, sedangkan Arema dalam 4 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Supporter PSM serukan boikot laga versus Arema FC. PSM Makassar akan menghadapi Arema FC pada Minggu 19 Oktober di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Namun sebagian supporter menyerukan untuk memboikot laga tersebut melalui Instagram klub. Hal ini diduga karena supporter kecewa dengan banyaknya masalah yang mendera klub kesayangan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut. Kekecewaan pertama tentu saja karena sang pelatih kepala Bernardo Tavares yang memutuskan mundur dari pasukan Ramang. Terbaru soal banned FIFA terhadap PSM karena tunggakan gaji terhadap Bernardo Tavares. Hal ini membuat Juku Eja dilarang melakukan aktivitas dalam 3 kali bursa transfer. Tidak hanya itu, kekecewaan supporter bertambah karena harga tiket laga PSM versus Arema dinilai terlalu mahal. Resmi Kaesang dan Erick Thohir masih jadi pemilik Persis Solo. Rapat UPS Persis Solo menghasilkan keputusan perubahan jajaran direksi.
Sementara untuk pemilik saham tidak berubah. Persis Solo resmi menggelar rapat umum pemegang saham pada Jumat 17 Oktober. Ada tambahan direksi Adityo Rimbo Gali Samudro yang merupakan keponakan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Susunan kepemilikan Persis Solo masih tetap, yakni Kaisang Pangarep pemilik 40% saham, Kevin Nugroho memiliki 30% saham, dan Erick Thohir memiliki 20% saham. Sementara 10% saham Persis Solo atau dalam hal ini PT Persis Solo Saestu dimiliki oleh klub-klub internal Persis Solo. Louis van Gaal akan gelar konferensi pers isyarat latih timnas Indo. Louis van Gaal kembali ramai diperbincangkan setelah muncul sebagai kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Rumor ini mencuat usai media Inggris The Touchline mengabarkan bahwa Van Gaal akan menggelar konferensi pers penting pada hari Senin 20 Oktober 2025. Senin ini Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers. Ia akan mengumumkan berita besar, tulis akun X resmi mereka @touchlinex. Spekulasi pun bermunculan. Banyak pihak menduga ini adalah tanda Van Gaal akan comeback ke dunia kepelatihan setelah terakhir kali menangani timnas Indonesia atau timnas Belanda di Piala Dunia 2022 pada Desember 2 tahun yang lalu. Louis van Gaal ternyata sudah lama incar kursi pelatih timnas. Belakangan ini tengah ramai isu yang menyebut bahwa Louis van Gaal akan menjadi pengganti Patrick Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Spekulasi itu kian menguat setelah media Belanda membocorkan percakapan pihaknya dengan Louis van Gaal soal masa depannya pada Januari 2025 silam. Surat kabar asal Belanda lainnya yakni Sportnews.nl tiba-tiba mengungkit pernyataan Louis van Gaal pada bulan Januari 2025 kemarin. Ketika itu Sport News melakukan wawancara eksklusif dengan Louis van Gaal setelah sang pelatih sembuh dari penyakit kanker prostat. Melalui pernyataannya, Louis van Gaal seolah membuat kode kalau ia terbuka melatih timnas Indonesia. Saat itu ex-Man United tersebut tak mau jika ditawar latih klub lain. Kini giliran Palu Pesi pasang badan buat Erick Thohir. Joey Palu Pesi menjadi nama berikutnya yang pasang badan untuk Ketum PSSI Erick Thohir. Ia meminta seluruh supporter Indonesia tetap memberikan dukungan kepada pria yang juga rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Erick ikut menjadi sorotan selepas kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Banyak pihak yang mengkambing hitamkan Erick Thohir dan menyalahkannya. Meski begitu, Palu Pesi mengklaim Erick Thohir telah bekerja keras membangun timnas. Ia pun meminta supporter tetap bersatu mendukung ex-presiden Inter Milan itu. Palu Pesi bukan nama pertama yang pasang badan terhadap Erick Thohir. Sebelumnya, Kapten Timnas Indonesia Jet Ises dan Calvin Verdong juga telah melakukan hal yang serupa. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Super League. Win rate 100%, Borneo FC berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0. Luar biasa sekali, Borneo FC belum terkalahkan sejauh ini. Sementara itu dari Super Big Match Persebaya versus Persija Jakarta dimenangkan oleh Macan Kemayoran dengan skor 1-3. Di pertandingan ini Persebaya bermain sangat buruk dan Persija unggul semuanya. Dan berikut ini klasemen sementara. Borneo FC ada di puncak klasemen, diikuti Persita Tangerang dan Persija Jakarta menyalip Persib Bandung. Tapi Persib Bandung masih punya sisa satu pertandingan lagi nih. Nomor 5 ada PSM Yogyakarta, diikuti Maluku United dan Persebaya yang kalah tertahan di peringkat ke-7. Di bawahnya ada Persik Kediri dan juga Dewa United. Beralih ke zona papan bawah, Arema FC ada di nomor 10. Belum main ya, main besok, dan juga Bali United sama. Di bawahnya lagi nomor 12 ada Madura United, 13 Bayangkara FC, 14 Persijap Jepara, dan 15 PSM Makassar. Persis Solo, PSPS Biak, dan Semen Padang masih betah di zona degradasi.